Halo teman-teman, kalau kita bicara tentang pekerjaan, tentu saja yang ada di dalam benak kita pastinya seseorang sangatlah membutuhkan pekerjaan. Tetapi kita ketahui bahwa persaingan dunia kerja saat ini sangatlah ketat sekali. Setiap orang akan berlomba-lomba untuk mempunyai pekerjaan yang layak, untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya di masa sekarang dan masa yang akan datang. Dalam pekerjaan, terdapat aspek-aspek yang menimbulkan ketidakpuasan dan kepuasan terhadap seseorang. Ketidakpuasan ini tidak hanya ditentukan oleh sifat pekerjaan, tetapi bergantung pada orang yang melakukan pekerjaan tersebut. Tiap orang ingin selalu mencari kepuasan dalam setiap pekerjaannya, akan tetapi tidak selalu kepuasan yang mereka peroleh. Ketidakpuasan timbul sebagai akibat hambatan untuk mencapai kepuasan yang dicari individu dari kedudukannya. Ya, memang benar, kepuasan yang dicari oleh individu itu sangatlah berbeda-beda. Pekerjaan yang dapat memberikan kepuasan kepada seseorang yang belum tentu akan memberi kepuasan terhadap orang lain. Menurut Davis, dalam buku Didi Indriani, permasalahan-permasalahan tersebut akan muncul ke permukaan karena tiap individu dalam aktivitas kerjanya memiliki tujuan dan aspek-aspek pribadi seperti kebutuhan, aspirasi, sikap, minat, dan kemampuan yang senantiasa berproses dan berinteraksi dengan perubahan dan perkembangan lingkungan organisasi kerjanya. Pembahasan kali ini saya akan membahas profesi seorang guru yang tentunya juga menghadapi permasalahan dalam menjalankan pekerjaannya sebagai seorang pendidik. Ya, kalau kita lihat banyak sekali pastinya masalah yang seorang guru hadapi. Tapi hebatnya nih teman-teman, seorang guru itu tidak akan pernah meninggalkan profesinya walaupun banyaknya masalah yang mereka hadapi dalam dunia kerjanya. Nah, selanjutnya saya akan menyoroti apa sih kira-kira masalah yang dihadapi oleh seorang guru. Ya, di sini saya mengutip pendapat Faisal Jalal dan Dedi Supriyadi yang menegaskan bahwa saat ini tingkat kesejahteraan guru masih tergolong sangat rendah. Ya, memang sih tidak setara dengan pengabdian yang diberikannya. Namun, seorang guru tetap ikhlas dalam menjalankan tugasnya. Di sini gaji menjadi aspek yang sangat utama dan paling pokok dalam kesejahteraan seorang guru. Selain gaji, kesejahteraan guru juga meliputi kelancaran dalam kenaikan pangkat, kepastian karir sebagai guru, dan hubungan antar sesama. Lini masa sempat diramaikan dengan berita bahwa gaji guru honorer yang lebih rendah dari upah seorang asisten rumah tangga. Wow, masih banyak ternyata guru honorer yang mendapatkan upah hanya sekitar Rp150.000 hingga Rp300.000. Padahal beban kerja mereka sangatlah berat sekali. Dengan upah sekecil itu, bagaimana ya para guru honorer ini bisa memenuhi kebutuhan hidup dan merasakan hidup sejahtera? Ya, tentu saja hal tersebut menjadi PR besar bagi pemerintah dan satuan pendidikan agar bisa lebih memperhatikan kesejahteraan bagi guru honorer.
Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Permasalahan guru honorer di setiap daerah tentunya sangat berbeda-beda. Guru honorer adalah guru tidak tetap di sekolah-sekolah yang digaji per jam pelajaran. Seringkali mereka digaji secara sukarela dan bahkan di bawah gaji minimum yang telah ditetapkan secara resmi. Secara hakiki, sejahtera tidak dapat diukur. Sejahtera berarti terpenuhi semua kebutuhan lahir dan batin, sandang, pangan, dan papan. Dahulu, orang sudah dapat makan pagi, malam, memiliki rumah, dan pakaian seadanya sudah boleh dikatakan sejahtera. Lain hal dengan sekarang, ukuran sejahtera sudah berubah sekali polanya. Tidak hanya cukup sandang, pangan, dan papan, akan tetapi lebih dari itu. Semua orang perlu kesejahteraan. Demikian pula seorang guru yang kesehariannya terikat dengan waktu dan tempat. Sebutan mulia yang sudah tersandang di pundak masing-masing sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka bekerja keras tanpa membedakan antara si kaya dan si miskin, lelaki dan perempuan, anak pejabat atau tidak. Yang jelas, semua anak dididik dan dibinanya agar menjadi anak yang cerdas, berkualitas, dan bertanggung jawab. Dengan tanggung jawab, moral yang dipercayakan negara kepada mereka sesuai dengan amanah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa seorang guru bertanggung jawab untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Kesejahteraan guru menjadi jantungnya pelayanan pendidikan karena dengan sistem insentif yang wajar dan berkeadilan dapat diharapkan suatu komitmen seorang guru untuk memberikan pelayanan optimal dan terbaik bagi masyarakat. Namun, tampaknya dari aspek tersebut mungkin belum dapat terwujud sepenuhnya dalam lingkungan kehidupan seorang guru pada masa kini. Masalah guru honorer yang memiliki gaji rendah sudah terjadi selama bertahun-tahun. Kemungkinan ada 4 penyebab yang membuat masalah kesejahteraan guru honorer ini belum juga terselesaikan. Yang pertama, termakan stereotip pahlawan tanpa tanda jasa. Yang kedua, tidak satu suara mengenai upah seorang guru. Yang ketiga, terjebak pada profesi ini. Dan yang keempat, upaya pemerintah yang belum optimal. Sumber daya manusia menjadi pondasi dalam dunia pendidikan. Melalui pendidikan yang baik ini, diharapkan bisa menciptakan generasi penerus yang berkualitas. Namun sayangnya, tugas mulia seorang guru sebagai pendidik terkadang harus terbebani dengan permasalahan yang seharusnya tidak menjadi beban pikiran mereka, seperti masalah kesejahteraan dan kepastian status seorang guru. Saat ini, Indonesia masih kekurangan guru. Pemerintah tidak memiliki anggaran yang cukup untuk menggaji mereka. Solusi yang diambil adalah dengan mempekerjakan guru dengan sistem berjangka atau kita kenal dengan guru honorer. Dan saat ini sudah terjadi bertahun-tahun. Guru honorer adalah guru yang menjadi pegawai tidak tetap di sekolah-sekolah yang umumnya adalah sekolah negeri yang dikelola pemerintah. Selanjutnya, saya akan mengajak teman-teman untuk melihat data yang sudah saya peroleh dari NRC atau News Research Center. Yang ini adalah data keseluruhan guru dan tenaga kependidikan yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat saat ini sebanyak 1.600.000 lebih berstatus PNS atau sekitar 48%.
Kemudian di sini juga ada sebanyak 700.000 lebih atau sekitar 22% yang termasuk ke dalam guru honor sekolah atau guru yang dibiayai oleh sekolah. Kemudian ada GTT kabupaten kota sekitar 190.000 atau sekitar 6%. GTT ini adalah guru tidak tetap yang artinya termasuk ke dalam guru honorer. Selanjutnya adalah GTY atau PTY dengan jumlah kurang lebih 450.000 atau sekitar 14%. GTY adalah guru tetap yayasan. Artinya, guru-guru diberikan gaji atau dibiayai oleh sekolah swasta. Jadi, mereka tidak dibiayai langsung dari pemerintah. Kalau kita lihat jumlahnya, GTT dan guru honorer ada sekitar 28%. Kalau kita melihat banyak sekali tuntutan dari para guru yang ingin mendapatkan status PNS. Kita akan lihat lagi dari data 700.000 lebih guru honorer ini memang bukan jumlah yang sangat kecil dan mereka bahkan menerima gaji ada yang kisarannya ratusan ribu rupiah. Status tidak jelas apalagi kesejahteraannya. Selanjutnya kita akan melihat data berdasarkan sumber NRC. Ada 5 provinsi dengan jumlah guru honorer terbanyak dari tingkat sekolah dasar. Di antaranya adalah Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Riau, dan Provinsi Aceh. Berdasarkan data tersebut, ternyata Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan guru honorer terbanyak untuk tingkat sekolah dasar dengan jumlah kurang lebih 9.300. Lalu Provinsi Jawa Tengah kurang lebih 7.600, Provinsi Sulawesi Selatan kurang lebih 7.400, Provinsi Riau kurang lebih 7.300, dan Provinsi Aceh kurang lebih 6.200. Berikutnya, 5 provinsi dengan jumlah guru honorer terbanyak dari tingkat sekolah menengah pertama berdasarkan sumber NRC. Di antaranya adalah Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Aceh, dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan ternyata Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi dengan guru honorer terbanyak untuk tingkat sekolah menengah pertama dengan jumlah kurang lebih 2.900-an. Provinsi Riau kurang lebih 2.800-an. Provinsi Nusa Tenggara Timur kurang lebih 2.700-an. Provinsi Aceh kurang lebih 2.200-an. Dan Provinsi Sulawesi Tenggara kurang lebih 2.200-an. Ini 5 provinsi dengan jumlah guru honorer terbanyak dari tingkat sekolah menengah atas atau SMA, yang diantaranya adalah Provinsi Riau, Provinsi Aceh, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Jawa Tengah. Dan ternyata Provinsi Riau menempati jumlah provinsi dengan guru honorer terbanyak untuk tingkat sekolah menengah atas atau SMA dengan jumlah kurang lebih 1.900-an. Lalu Provinsi Aceh dengan jumlah kurang lebih 1.300-an, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan jumlah kurang lebih 1.100-an, Provinsi Sulawesi Tenggara kurang lebih 1.100-an, dan Provinsi Jawa Tengah kurang lebih 1.000. Kemudian, bagaimana solusi dari pemerintah untuk mengurangi permasalahan tersebut? Tetapi saya akan mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana kesejahteraan dari guru honorer. Yang sebelumnya sudah saya katakan bahwa guru honorer ini mendapatkan upah atau gaji hanya ratusan ribu saja. Kemudian bagaimana opsi bagi guru honorer yang dilakukan oleh pemerintah?
Kita lihat berdasarkan data berikut ini. Opsi bagi guru honorer berdasarkan sumber NRC, yang mana terdapat 700.000 orang jumlah guru honorer Indonesia dengan jumlah anggaran dari Kemendikbud di tahun 2019 sebesar 35 triliun rupiah, di mana jumlah ini lebih kecil kalau kita bandingkan dengan jumlah di tahun sebelumnya, yaitu sekitar 40 triliun rupiah. Selanjutnya adalah opsi bagi guru honorer yang diberikan oleh pemerintah. Di antaranya adalah yang pertama, mengangkat guru honorer melalui proses CPNS yang masih memenuhi syarat dari segi usia maupun kualifikasi. Yang kedua, mengangkat guru honorer melalui proses jalur pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau PPPK. Dan yang ketiga adalah dengan memberikan tunjangan yang setara dengan UMR. Di sini kita lihat berdasarkan sumber data dari NRC mengenai pendapatan seorang guru honorer yang kita bandingkan dengan pendapatan seorang tentara yang memiliki pangkat paling rendah. Kita lihat bahwa seorang guru honorer yang berada di daerah 3T atau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar memiliki pendapatan sekitar Rp150.000 hingga Rp300.000. Sedangkan untuk di daerah kota atau kabupaten, seorang guru honorer memiliki pendapatan sekitar Rp500.000 hingga Rp1.100.000. Jika kita bandingkan dengan seorang tentara yang memiliki pangkat paling rendah, yaitu Tamtama Prajurit 2, memiliki pendapatan sekitar Rp1.700.000. Selanjutnya untuk Tamtama Kopral 2 memiliki pendapatan sekitar Rp2.200.000, sedangkan Tamtama Kopral Kepala kurang lebih sekitar Rp2.500.000. Kalau kita lihat memang berbeda jauh sekali ya teman-teman, kesejahteraan seorang guru honorer kalau kita bandingkan dengan seorang tentara yang memiliki pangkat paling rendah. Dan inilah permasalahan yang masih dialami, yaitu rendahnya kesejahteraan seorang guru honorer yang menjadi PR bagi pemerintah. Terdapat beberapa program yang sudah diupayakan oleh pemerintah untuk membantu menyejahterakan guru honorer di Indonesia. Di antaranya adalah yang pertama, pembukaan seleksi calon pegawai negeri sipil. Lalu yang kedua adalah status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Yang ketiga, dengan memberikan tunjangan profesi guru atau TPG. Lalu yang keempat adalah bantuan subsidi upah. Selanjutnya, selain usaha yang dilakukan oleh pemerintah, satuan pendidikan atau sekolah juga harus terlibat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan guru honorer di Indonesia. Hal-hal yang bisa dilakukan diantaranya adalah dengan membantu guru non-PNS untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitasnya. Selanjutnya, dengan kompetensi tersebut yang lebih baik, maka para guru bisa memperbesar peluang untuk bisa lolos seleksi CPNS. Selain itu, sekolah bisa menjalankan suatu unit usaha. Unit usaha sekolah yang dikelola dengan baik pasti akan memberikan keuntungan yang cukup besar. Selain dua cara di atas, pihak sekolah juga bisa secara aktif memberi dukungan moral kepada para guru honorer yang memperjuangkan upah layak ke pemerintah. Dengan demikian, maka usaha para guru honorer memperoleh haknya bisa terus diperjuangkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Selamat berjuang dan semangat mengemban amanah bagi Bapak dan Ibu guru di seluruh Indonesia.